Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita sekarang sudah mulai masuk di semester kedua, masih dalam pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini, materi pertama kita akan bahas tentang Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Dan kita akan mempelajari biografi dan peran-perannya di Indonesia dalam menyebarkan agama Islam. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita ambil dalam materi kali ini yaitu diharapkan mampu menjelaskan biografi Wali Songo, yaitu yang pertama Sunan Gresik dan Sunan Ampel, serta mampu menilai peran Wali Songo dalam menyebarkan nama Islam di Indonesia dalam bentuk lisan maupun media lain ya, baik itu gambar ataupun peta ataupun nanti pempraktekannya. Peta konsep dalam materi kita kali ini yaitu Wali Songo yang akan kita pelajari tentang biografi dan peran dakwahnya. Nah, di antaranya semua jumlah sunan atau jumlah Wali Songo, dan kemudian dalam perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam melalui beberapa media atau melalui beberapa cara. Ada yang melalui pendidikan, sosial politik, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Namun dalam pertemuan kita kali ini kita hanya akan mempelajari tentang Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Untuk Sunan Bonang dan selanjutnya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliwah yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta memimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Nah, gelar sunan atau susuhan berasal dari kata suhun atau kasuhun atau sinuhun. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kuno ini berarti menghormati. Lazimnya gelar tersebut yaitu digunakan untuk menyebutkan guru-guru suci atau disebut mursyid thariqah dalam Islam. Nah, kata Wali Songo ini merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud yaitu wali Allah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Adapun kata songo itu merupakan serapan atau diambil dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi jumlahnya ini ada 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Mereka itu dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama kita akan pelajari yaitu biografi Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali yang paling senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana beliau mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Karena cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di kerajaan Majapahit. Sehingga cara yang digunakan oleh Sunan Gresik itu sangat membantu masyarakat.
Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam dakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha serta kepercayaan asli yang sudah mengakar pada waktu itu. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau menikah dengan Putri Arya Teja yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Proses penyebaran yang dilakukan Sunan Ampel adalah lebih melakukan pendekatan dengan keluarga para tokoh. Hal ini ditujukan agar agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Ampel juga melakukan metode pendidikan untuk memperluas penyebaran agama Islam. Setelah kalian menyimak beberapa slide di atas, coba sekarang kalian pahami mengenai biografi Sunan Gresik dan Sunan Ampel dan perannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian untuk tugasnya kalian tuliskan biografi Sunan Gresik dan Sunan Ampel, dan yang kedua tuliskan bagaimana cara Sunan Gresik dan Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.